Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Maraqil Ubudiyah. Ini bagian kedua, karena kitab Maraqil Ubudiyah atau Bidayatil Hidayah matannya dibagi dua. Alhamdulillah, bagian pertama dengan segala kekurangannya sudah khatam. Kita lanjut ke bagian kedua. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-qismu tsani min qismai dhahiri ilmi taqwa wal qawlu fi bil ma'asi. Formula pembagian yang kedua dari dua pembagian zahir ilmu takwa itu, pembagian yang kedua itulah al-qawlu. Itu pembahasan fijitina bil ma'asi, pada meninggalkan atau menjauhkan dari maksiat-maksiat, zahiran wa batinan, hal keadaan maksiat zahir dah. Jadi judulnya meninggalkan maksiat. I'lam anna lid-dina syatraini ay juz'ain. Ketahui olehmu bahwa sungguh bagi agama itu ada dua bagian. Juz'ain, dua juzu. Agama ini dibagi dua lah. Syariatnya, ajarannya. Ahaduhuma tarkul manahi. Salah satu dari keduanya, dua bagian itu tarkul manahi, meninggalkan segala larangan. Wal akharu fi'alut ta'ati, dan bermula yang lain itu melakukan ketaatan. Jadi dua macam dalam hidup. Tinggalkan maksiat, melakukan ketaatan. Nah, wahwa ma taqaddama dzikruh, wahwa kembali ke fi'alut ta'ah. Dan dianya melakukan ketaatan itu ma yang telah terdahululah oleh sebutnya ma, yang sudah dibahas dari awal kitab sampai selesai bab puasa kemarin, itu namanya taat, melakukan taat. Watarkul manahi hiyal asyaddu, dan bermula meninggalkan larangan itu ya yang lebih berat. Syad asyaddu ay asqalu wa as'abu min fi'li ta'ah. Artinya lebih berat, lebih rumit, lebih sukar dari melakukan ketaatan. Nah, ini yang berat, meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Di segi amar ma'ruf nahi mungkar juga yang berat nahi mungkar. Kalau kalau amar ma'ruf itu mah mudah kan? Kita mengajak orang sholat, orang nggak marah. Jadi melarang orang dari kemungkaran itu banyak musuhnya. Begitu juga di sini, melakukan taat mudah, semua orang sanggup sholat. Walaupun ada juga yang enggak. Tapi meninggalkan larangan Allah, maksiat. Nah ini. Karena ada orang yang sholat iya, maksiat juga iya. Ini. Walidzalika kana aksara sawaban minhu. Karena ini meninggalkan larangan itu lebih berat. Karena ini karena ada ia meninggalkan larangan itu aksara sawaban. Lebih banyak nisbah pahala darinya fi'lut ta'ah. Jadi tarkul manahi itu lebih banyak pahalanya dari fi'lut ta'ah. Fa inna ta'ati fa af'al fa'ul ta'lil fa ta'lil. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha 'ala fi'liha kullu ahadin. Karena sesungguhnya ketaatan itu mampu kepadanya ketaatan, artinya kepada melakukannya ketaatan kullu ahadin, oleh setiap orang. Kalau di sini kata Syekh Nawawi, semua orang mampu melakukan ketaatan. Tinggalkan maksiat belum tentu mampu dilakukan oleh semua orang. Ya. Fa'inna ta'ati, karena bahwa sungguh ketaatan itu yaqdiru 'alaiha, mampu atasnya ketaatan, ai ala fi'liha, kepada melakukannya. Kullu ahadin, oleh setiap orang. Wa tarkus syahawatil qalbiyyati wal badaniyyati wal farjiyyati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Dan bermula meninggalkan syahwat, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan keinginan. Syahwat itu nafsu syahwat. Bermula meninggalkan syahwat al-qalbiyah, baik yang berkaitan dengan hati, yang nisbah hati, wal badaniyah yang berkaitan dengan badan, wal farjiyah yang berkaitan dengan kemaluan. Ini naat semua. Syahwat qalbiyah, syahwat
yang berkaitan dengan hati, pengen populer, pengen terkenal kan, yang berkaitan dengan badan mungkin makanan, minuman segala macam. Farjiyah berkaitan dengan kemaluan. La yaqdiru alaihi itu tidak mampu kepadanya, tarki syahwat. Tidak mampu kepada meninggalkannya syahwat illa siddiqun kecuali orang-orang yang siddiq. Siapa orang-orang yang siddiq? Wahum alladzina sa'adat nufusuhum taratan bimarakin nadri fil hujaji wal ayah. Mereka siddiqun itu orang-orang yang naiklah oleh jiwa mereka pada suatu kali bimarakin nadri dengan tangga-tangga pemikiran fil hujaji memikirkan dalam dalil-dalil wal ayah dalam ayat-ayat. Orang-orang yang jiwa mereka melambung, naik, meninggi dengan sebab memperhatikan hujah-hujah dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Quran. Mereka sedekun untuk orang-orang yang sa'adat, yang naiklah oleh jiwa mereka pada suatu kali bimarakin nadri dengan tangga-tangga pemikiran tadi, dengan sebab memikirkan dalam dalil-dalil dan ayat-ayat. Wa ukhra bi ma'arijit tasfiyati wa riyadah dan pada kali yang lain ukhra ini lawan dari daratan dan pada kali yang lain naik jiwa-jiwa mereka bima'arijit tasfiyah dengan tangga-tangga pembersihan wariyadhah dan latihan-latihan naik kemana? Nah ini baru ila aujil irfan kepada puncak ma'rifah. Jadi siddiqin ini di bawah para nabi. Orang yang ma'rifahnya tinggi, sangat mengenal Allah. Cuma mengenal Allah ada kala dengan tadi marakin nadri dengan tangga-tangga pemikiran, melihat hujah-hujah, dalil-dalil ayat-ayat. Kadang bima'arij tasfiyah dengan tangga pembersihan ada latihan yang berat, benar-benar riyadhah, membersihkan jiwa raganya dengan tangga-tangga pembersihan dan latihan sehingga naik jiwa raganya bukan jiwa doang bukan raga ila aujil irfan ke puncak auji ini puncak puncak ma'rifah hatta ittala'u alal asya'i hingga mereka melihat kepada banyak hal wa akhbaru anha dan mereka memberitahukan tentangnya perkara alamahiyya alaih di atas ma yang dianya perkara itu di atasnya hingga mereka tahu hakikat sesuatu hal-hal yang orang lain nggak tahu mereka memberitahukan informasi dengan benar inilah apa namanya ahli hakikat lah bahasa kita ya hatta ittala'u alal asya hingga mereka melihat kepada sesuatu wa akhbaru mereka memberitahukan tentang sesuatu alamah ya alaih di atas mah yang sesuatu itu memang di atasnya mah berbicara hakikat. Nah, itulah dia meninggalkan maksiat hanya mampu dilakukan oleh siddiqun. Hingga kayak siddiqun itu ya para nabi, di bawahnya para nabi kayak misalkan kayak Nabi Yusuf ya ketika digoda pun mereka Nabi Yusuf selamat, nggak terpengaruh. Ya. Falizalika qala Rasulullah karena ini berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-muhajiru man hajara su. Bermula orang yang hijrah itu orang-orang yang meninggalkan ia akan keburukan. Tarakahu meninggalkan ia akannya keburukan. Nah, itulah al-muhajiru man hajara su. Orang hijrah itu orang-orang yang meninggalkan ia akan su. Hajara maknanya tarakahu, meninggalkan ia akannya keburukan. Wal mujahidu man jahada hawa. Bermula mujahid, pejuang. Pejuang itu orang-orang yang jahada yang melawan ia akan nafsunya. Jadi jahada di sini maknanya man dajara nafsahu anittiba'i syahwah. Artinya orang-orang yang mengekang ia akan dirinya. Zajara. Man zajara nafsa. Orang-orang yang mengekang ia, mencela ia akan dirinya. Anittiba'i syahwati dari mengikuti syahwatnya diri. Itu pejuang berarti orang-orang yang melawan hawa nafsu ya. Manjadara nafsa orang yang mengekang ia akan dirinya dari mengikuti nafsu bisabri dengan cara sabar watautini ala isaril khairi dan dengan watautin meneguhkan ya tautin meneguhkan kepada mengutamakan kebaikan wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban
Al-mujahidu man jahada nafsah. Bermula mujahid itu orang-orang yang mengekang ia akan dirinya. Ay qahara nafsahu al-ammarata bisu'i ala fi'li ta'ati wa tajannubil ma'siyah. Artinya mujahid itu orang-orang yang mengekang ia akan dirinya, nafsunya. Ay qahara nafsahu, menguasai ia akan nafsunya. Nafsunya yang mana? Ammarata, nafsu yang memerintahkan, bisu'i yang memerintahkan keburukan. Dikekang nafsu yang memerintahkan keburukan untuk ala fi'li ta'ah, untuk berbuat ketaatan, wa tajannubil ma'siyah, dan untuk meninggalkan maksiat. Wa jihaduha aslu kulli jihadin, dan bermula jihadnya nafsu itu asal dari setiap jihad. Perjuangan melawan hawa nafsu itu merupakan dasar ya. Nah, orang yang nggak mampu menahan nafsunya nggak akan rela mati berjuang. Fa innahu law lam yujahidha lam yumkinhu jihadul adui. Karena bahwa sungguhnya seseorang jikalau tidak memerangi ia akannya nafsu, niscaya tidak memungkinkan akannya seorang oleh melawan musuh. Nah itu, takut mati kan. Pertama dulu kita harus melawan diri kita, jangan takut mati, baru siap ke medan perang. Wakadha kada afadahul azizi, demikianlah menjelaskan akannya oleh Syekh Aziz. Wajududun nafsi asyaratun, dan bermula pasukan nafsu itu ada 10. Masya Allah. Nafsu ada pasukannya juga. Al-hirsu rakus syahwatu syahwat, wasyuhu kikir, warragbatu suka, wazairu tergelincir, wal kaswatu kerasnya hati, su'ul khuluqi buruk akhlak, wal amalu angan-angan, wat tama'u tamak, wal kasalu dan malas. Nanti di depan beliau akan menjelaskan semua ini. Pasukan nafsu secara umum itu kita artikan sepintas dulu. Pasukan nafsu ada 10. Hirs, rakus bahasanya. Syahwat, ya, syahwat perut, syahwat kemaluan. Syuhu, kikir, kedekut. Ragbatu, suka. Zairu, zairu, tergelincir. Rabbana la tuzigh qulubana. Kaswah, kerasnya hati. Su'ul huluk, buruk akhlak. Amal, angan-angan. At-tama, toma, kasal, malas. Junudul hawa asyaratun ayatan. Pasukan hawa ada 10 juga. Jadi hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Hawa kita artikan biasanya keinginan. Hawa nafsu, keinginan nafsu. Kita harus bisa menahan hawa nafsu. Apa makna hawa nafsu? Menahan keinginan nafsu. Masya Allah. Itu kalau saya Indonesia. Jadi di sini hawa ini ada tentaranya dia. Ada 10. Al-hasadu, iri, wat tajabburu. Tajabbur apa namanya? Jababirah. Pengen otoriter, pengen menguasai orang lain. Wal ujubu ujub, bangga. Wal kibru takabur, wal ghullu menipu. Man ghalla, man apa namanya? Man ghasyana. Ya, itu bukan. Wa may yaghlul ya, wa man ghalla, wa may yaghlul. Gimana bunyi ayatnya lupa. Ya, ghul ini menipu lah, menipu. Aniaya. Wal makar, dan berbuat makar, tipu daya. Wal waswasah, waswas, wal mukhalafah fil amri, wal mukhalafatu fil amri, menyalahi perintah. Su'udzani, buruk sangka, wal jadalu, berdebat. Kata afadahul alhamdani. Demikianlah menjelaskan angka ini oleh Syekh Hamdani. Nanti ini perlu dilihat nih, ini kan panjang nih. Ini satu judul aja satu kitab ini. Al-Hirsu ada pembahasan khusus. Asyuhu semua ada pembahasan khusus nih, penyakit-penyakit hati ya. Dalam kitab Ihya ini satu satu ini satu kitab ini, Masya Allah tebal banget. Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya kamu hanya saja kamu maksiat akan Allah dengan anggota badanmu. Benar. Kita melakukan maksiat dengan anggota badan. Ai a'dha'ika allati taktasibu biha. Artinya anggota-anggota badanmu yang engkau berusaha dengannya anggota. Wahia, wahia dia artinya al-jawarihu, dianya anggota itu nikmatun minallah. Itu nikmat dari Allah, artinya nikmatun min ni'amillah. Kita maksiat kepada Allah dengan anggota. Padahal anggota itu merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Enak kita baca matan. Ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya saja engkau maksiat akan Allah dengan anggota badanmu. Jawareh maknanya atau ikan lati taktasibu biha. Anggota-anggota yang kau bekerja dengan anggota. Wahia, kembali ke jawareh. Dan dianya anggota badan, itu nikmatun minallah. Itu satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Allah Ta'ala alaika kepadamu. Wa amanatun ladaika. Dan dianya anggota badan itu amanah pada sisimu.
Arti amanah wadi'atun, titipan pada sisimu. Litahfadhaha amma nahallahu anhu. Agar engkau jaga akannya amanah dari apa saja yang melarang oleh Allah darinya apa saja. Kita melakukan maksiat kepada Allah dengan anggota badan. Padahal anggota badan itu nikmat Allah berikan kepada kita, titipan Allah pada kita. Ini mukadimahnya dulu. Fasti'anatuka bi ni'matillah. Maka bermula menggunakannya engkau. Isti'anah itu kita terbantu, terbantu. Allah memberi kita tangan. Kita menggunakan tangan untuk melakukan sesuatu. Di sini maksudnya untuk melakukan maksiat. Itu namanya isti'anah. Artinya apa? Bermula minta tolongnya kamu dengan nikmat Allah. Allati hiyal jawarih, nikmat Allah, yang nikmat Allah itu anggota badan. Ala maksiatin, di atas maksiat, itu ghayatul kufrani, itu puncak dari keingkaran, kekufuran. Nah ini. Maka bermula tertolongnya kamu dengan nikmat Allah, yang dianya nikmat Allah itu anggota badan, tertolong kepada maksiat, itu puncak dari kekafiran. Ail juhudi bin ni'mah, puncak dari keingkaran dengan nikmat. Ketika kan tadi mukadimahnya tangan segala macam itu nikmat Allah, titipan Allah. Kita menggunakan titipan Allah untuk maksiat kepada Allah. Ini berarti puncak kekufuran, puncak keingkaran. Kita benar-benar ingkar nikmat. Orang beri kita parang, cangkul, suruh macul, kebun. Nah, malah eh, kita bunuh dengan parang itu pemilik parangnya misalnya. Nah, atau kita pukul anaknya dengan parang yang dia berikan. Ini kan namanya, ini ghayatul kufran. Puncak dari kekafiran. Kufur nikmat. Wahwa diddu syukri, yaitu lawan dari syukur. Wa khiyanatuka fi amanatika. Wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allah Ta'ala. Dan bermula tertolongnya kamu dengan nikmat Allah kepada maksiat, itu khianah, kita hantar kepada raya. Itu khianatuka, pengkhianatanmu pada amanah. Amanah istauda'akaha, yang menitipkan akannya amanah oleh Allah Ta'ala. Amanah yang menitipkan akan engkau akannya amanah oleh Allah. Istauda'aka. Itu pengkhianatanmu pada amanah yang menitipkan akan engkau akannya amanah oleh Allah. Ini maf'ulnya dua. Haitsu ista'maltaha fi ghairi ma'dhunin. Bagaimana disebut pengkhianatan? Sekira-kira ista'maltaha, engkau menggunakan akannya amanah fi ghairi ma'dhunin, bukan pada yang diizinkan. Menggunakan amanah bukan pada yang diizinkan namanya pengkhianatan. Tangan diberi untuk berbuat taat malah maksiat. Ja'alahallahu ta'ala wadi'atan indaka. Jadi makna istauda'akaha, pengkhianatan pada amanah yang menjadikan akannya amanah oleh Allah Ta'ala wadi'atan, sebagai titipan di sisimu. Oh, ini mubtada ini. Khianatu mubtada. Bukan kita ataf. Wa khianatuka, dan bermula pengkhianatanmu pada amanah. Sekira-kira engkau gunakan akannya amanah pada bukan yang diizinkan. Amanah yang telah menitipkan akan kamu akannya amanah oleh Allah Ta'ala. Artinya menjadikan akannya amanah oleh Allah Ta'ala sebagai titipan di sisimu. Ghayatut tughyan. Itu puncak dari kedurhakaan. Tughyan, durhaka, melewati batas. Ay ghayatu mujawazatin fil isyan. Puncak. Ghayatu, puncak. Apa namanya? Lewat batas lah. Puncak melewati batas dalam maksiat. Itu maksiat kita benar-benar sudah melewati batas. Fa'adha'uka ri'ayaka, maka bermula segala anggota badanmu itu rakyat-rakyatmu, ay tahta nadrika, di bawah pandanganmu, di bawah penjagaanmu. Nadri, nadirul wakaf, penjaga harta wakaf, nadrika. Fa'adha'uka ri'ayaka tahta nadrika, maka anggota badanmu itu rakyat-rakyatmu, artinya di bawah kendalimu. Wa ra'aya jama'u ra'ayah, dan bermula ra'aya itu jamak dari ra'iyah. Khatoya jam'u khati'ah. Ya, khatoya jamak dari khati'ah. Karena seluruh anggota badan tadi merupakan rakyat kita, fandur kaifatar aha. Maka perhatikan olehmu bagaimana engkau menjaga akannya rakyat. Ay tahfaduha biqiyami hukukiha.
Bagaimana engkau menjaga akannya rakyat dengan melaksanakan hak-haknya rakyat. Fakullukum ya ma'syara bani Adam. Karena maka bermula seluruh kamu wahai semua anak Adam itu ra'in, itu pemimpin, ay hafizun, penjaga. Penjaga alama indahu di atas ma yang ada di sini. Setiap kita itu pemimpin penjaga apa yang kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan bermula setiap kamu itu akan ditanyakan yaumul qiyamah pada hari kiamat an ra'iyati tentang keraayatannya, kepemimpinannya. Bitasdidil ya'i dengan tasdid ya. Wal imamu ra'in, bermula imam, seorang imam itu pemimpin, mas'ulun an ra'iyati itu ditanyakan tentang kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli, seorang laki-laki itu penjaga, pemimpin pada keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati dan akan ditanyakan tentang rakyatnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha dan akan ditanyakan tentang rakyatnya istri. Istri punya rakyat juga anak-anaknya kan. Semua yang ada di rumahnya. Kita sebagai suami juga punya rakyat. Ya rakyat anggota keluarga kita. Nah, yang menjadi tanggung jawab kita itulah rakyat kita. Wal khadimu ra'in fi mali saidihi dan seorang pelayan itu menjadi penjaga, pemimpin pada harta tuannya dan akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Kadza fi zawajiri. Demikianlah tertulis dalam kitab Az-Zawajir. Wa ma ahsana qaulal qaili dan alangkah bagusnya ucapan seorang penyair mimbuhril wafir dari buhur wafir. Walau anna idza mutna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin. Jikalau sesungguhnya kita apabila kita mati turikna kita ditinggalkan. Lakanal mautu sungguh adalah kematian itu rahata kulli hayyin menjadi istirahat bagi setiap orang yang hidup. Jikalau bahwa sungguh kita apabila kita mati turikna kita dibiarkan lakanal mautu sungguh adalah kematian itu rahata kulli hayyin menjadi peristirahatan dari setiap orang yang hidup. Andaikan mati, begitu mati selesai semuanya, gak ada tanya jawab lagi, gak ada pertanggungjawaban, ama enak banget kan? Artinya mati beristirahat. Kan sering kita mengatakan, si Fulan telah meninggal, telah dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir. Padahal nggak istirahat di sana. Di alam kubur katanya nggak ada istirahatnya. Andaikan ini. Walakinna idza mutna bu'isna. Tetapi kita apabila kita telah mati, kita akan dibangkitkan lagi. Wa nus'alu ba'da dza an kulli syai'. Dan kita akan ditanyakan sesudah ini. Sesudah ini kebangkitan. An kulli syai' dari segala sesuatu. Semua yang kita lakukan di dunia akan ditanyakan. Ada pertanggungjawabannya. Ini yang masalah. Makanya kematian bukan akhir segalanya, tapi awal permulaan hidup baru. Allahu Akbar. Wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arasatil qiyamah. Ketahui olehmu bahwa sungguh semua anggota badanmu itu akan bersaksi ia kepadamu fi arasah di tempat-tempat kiamat. Amakiniha. Arasah artinya amakiniha tempat-tempat. Ada beberapa tempat di hari kiamat nanti anggota badan kita menjadi saksi. Bilisanin tolikin zalikin. Dengan lidah yang fasih. Zalik, yang sedap. Bilisanin tolikin zalikin dengan lisan yang fasih lagi sedap, enak. Di semua anggota badan ngomong kayak lidah gitu. Ngomong berbicara menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Kalau baik, berarti jadi saksi baik, saksi yang menguntungkan kita. Kalau kita penjahat, banyak maksiatnya menjadi saksi yang memberatkan kita. Fasihin na'adzibil mantiq. Jadi talikin maknanya fasihin, zalikin azbil mantik, sedap bicaranya. Ketahui olehmu bahwa sungguh semua anggota badanmu satasyhadu akan menjadi saksi ia kepadamu fi arasatil kiamah di tempat-tempat kiamat dengan lidah yang fasih tafdahuka yang akan mempermalukan dianya anggota badan akan engkau. Tafdahu membuka rahasia yang akan engkau mempermalukanmu. Taksyaful a'dha'u masawika. Artinya membuka oleh anggota badan akan segala keburukanmu.
Ini kan mempermalukan. Ya, maksudnya bukan mempermalukan, membuka rahasia. Biasanya orang kalau terbuka rahasia ya malu. Taksyaful a'dha'u membuka oleh anggota badan akan masawika, kan kesalahan-kesalahanmu. Bihi ay bidzalika lisan dengan lidahnya yang jelas tadi. Ala ru'usil khalaik di atas kepala-kepala makhluk, ay ala a'yunihim di atas pandangan mereka. Maknanya di depan khalayak ramai. Di hari kiamat berkumpul semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman berkumpul, kita rahasia kita dibuka. Kan malu banget. Viralnya nggak tanggung-tanggung ya. Seluruh alam semesta. Wa fi niskhatin dalam satu niskhah kitab ala malain minal khalqi. Bukan ala ru'usil khalaik tapi ala malain minal khalqi. Di atas khalayak ramai dari makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi surat An-Nur dalam surat An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang akan bersaksilah kepada mereka oleh lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka bima kanu ya'malun dengan apa yang adalah mereka itu mereka kerjakan. Apa yang sudah kita kerjakan dulu, semua anggota badan, kaki dan tangan menjadi saksi. Maka nuyak malun itu apa aja? Maka nuyak malun min kaulin perkataan, wa fi'lin perbuatan. Bahwa yaumul kiamah dianya hari itu hari kiamat. Fa innahu ta'ala yuwaffihim jazaa'ahumul haq. Maka sungguhnya Allah Ta'ala itu menyempurnakan ya Allah akan mereka akan balasan mereka yang yang hak. Semua dibalas. Faqala Allah Ta'ala fi surat Yasin. Allah berfirman dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami tutup aina suddu. Nakhtimu nasuddu. Pada hari ini kami tutup ala afwahim kepada mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan akan berbicara kepada kami aydihim oleh tangan-tangan mereka. Ay bima amilu dengan apa yang mereka telah kerjakan. Kenapa tangan-tangan berbicara kepada kami ikraran? Karena mengakui. Wa a'zamu syahadah. Dianya ikrar. Itu a'zamu syahadah. Itu kesaksian paling besar ya. Karena saksi diambil dari bagian tubuh kita. Kalau saksi itu di luar kita, kan dia nggak selalu bersama kita. Kurang yakin. Kurang yakin kita. Kita merasa dirugikan. Kok dia jadi saksi atas kemaksiatan kita. Dia nggak selalu bersama kita. Tapi di akhirat badan kita sendiri. Badan yang selalu bersama kita yang ikut melaksanakan maksiat misal. Dia menjadi saksi. Itu pengakuan yang dahsyat. Saksi yang sangat besar yang nggak mungkin kita menolaknya. Watashhadu arjuluhum dan menjadi saksilah oleh kaki-kaki mereka alaihim di atas mereka. Bikalamin bayinin dengan bahasa yang jelas. Kaki aja ngomong ya. Wa ma'akaunihi syahadatu wa ma'akaunihi syahadatu ikrar. Menjadi saksilah oleh kaki-kaki mereka, bersaksi oleh kaki dan mengakui berarti syahadah ikrar ya. Tasyhadu kan bersaksi, bersaksi dan mengaku ini syahadah pengakuan mananya. Ya, alaihim bersaksilah oleh kaki-kaki mereka kepada mereka dengan kalam dan bayin dengan bahasa yang jelas. Wah, dianya pengakuan kaki ini bersama keadaannya wa ma'akonihi. Gimana caranya? Dengan kalam yang terang. Dan menjadi saksilah oleh kaki-kaki mereka. Bimakanu dengan apa saja yang adalah mereka, fit dunia, yang adalah mereka di dunia itu bijabalatihim dengan tabiat mereka, yaksibun itu mereka kerjakan. Menjadi saksilah oleh kaki-kaki mereka kepada mereka dengan bahasa yang terang. Huwa, dianya apa nih? Dianya kalam. Bersama keadaannya kalam, itu pengakuan ikrar. Nggak tahu ini ibaratnya apa. Kita lanjut dulu.
Pada hari ini kami tutup kepada mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami oleh tangan-tangan mereka dan menjadi saksilah oleh kaki-kaki mereka dengan apa yang adalah mereka di dunia dengan tabiat mereka itu mereka kerjakan. Artinya, fakullu adwin yantiku bima sadara minhu, maka bermula setiap anggota badan itu berbicara ya dengan apa yang terjadi ya darinya anggota. Apa yang dulu pernah dia alami dia mengucapkannya. Wa fi kaifiyati hadzal khatmi wajihan. Kenapa hadzal khatmi? Oh ya, nakhtimu khatmi. Dan pada cara ini tutup itu ada dua pendapat. Bagaimana sih pada hari ini kami tutup mulut mereka, berbicara kepada kami oleh tangan-tangan mereka. Apa makna menutupi? Mulut ditutup. Ada dua cara. Dan sampai pada cara ini tutup. Itu ada dua wajah. Aqwaha yang paling kuatnya. Anallah Ta'ala yusqitu al-sinatahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mendiamkan akan lidah mereka. Makna Allah tutup mulut, ini Allah membuat lidah-lidah kelu, diam. Sungguhnya Allah Ta'ala itu yusqitu al-sinatahum. Mendiamkan yainya Allah akan lidah-lidah mereka. Wa yuntiqu jawarihahum. Dan membuat bicara yainya Allah akan anggota badan. Lidah didiamkan anggota badan yang berbicara. Fatasyhadu alaihi. Maka bersaksilah ianya anggota badan kepada mereka. Dan ini hal mudah bagi Allah kan. Wa anna dzalika fi qudratillah ta'ala yasir. Dan bahwa demikian pada kemampuan Allah Ta'ala itu sedikit ya. Lidah juga tulang apa namanya? Lidah kan daging biasa. Sama dengan daging yang lain. Kalau lidah bisa bicara, bisa juga Allah membuat bagian tubuh yang lain juga ikut berbicara. Amal iskatu fala khafaif. Adapun bermula didiamkannya lidah itu maka tidak ada khafa, tidak tersembunyi padanya iskat ya. Nah, lidah didiamkan. Wa amal intaku fa innal lisana adun mutaharikun biharakatin mahsusatin fajaza tahriku ghairihi bimisliha. Oke lah tadi diam, lidah didiamkan, anggota badan dibuat bicara. Kalau lidah didiamkan mudah, mudah urusannya. Kita bisa memahaminya secara logik. Wa amal intak, adapun dibuat berbicaranya anggota badan yang lain. Nah ini alasannya. Fa innal lisan karena bahasa lidah itu kan aduan mutaharikun. Lidah itu anggota yang bergerak dengan gerakan khusus. Fajaza tahriku ghairihi, maka bolehlah oleh menggerakkan selainnya lidah dengan semisil gerakan lidah. Itu tadi lidah daging, sekerat daging, berarti bisa saja keratan-keratan daging di bagian tubuh yang lain. Di tangan, di kaki, semuanya seperti lidah. Berbicara bisa. Allah Ta'ala qadirun ala kullil mumkinat. Dan bermula Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mampu kepada setiap yang mungkin. Wal wajhul akhir dan alasan yang lain, tadi kan wajhani ini, aqwahuma ini yang lain. Wal wajhul akhir bermula cara yang lain itu annahum la yatakallamuna bi syai'in. Wah, sungguh mereka manusia di akhirat itu mereka tidak berbicara dengan sesuatu apapun. Kenapa tidak berbicara? Lingqita'i a'zarihim karena telah hilang alasan-alasan mereka. Gak bisa beralasan lagi. Wantihaki astarihim karena terbuka tutupan-tutupan mereka. Kita a'zarihim udah terbuka segala kedok, nggak bisa membuat-buat alasan lagi. Wantihaki astarihim telah berakhir, sobek setelah tutupan. Kalau di dunia maksudnya kita bisa bersembunyi lah ketika maksiat di akhirat. Semuanya sudah terbuka. Fayaqifuna nakisi, fayaqifuna nakisir ru'us. Maka berdirilah mereka dalam keadaan menundukkan kepala-kepala. La yajiduna a'zaran fayaqtadirun. Mereka tidak mendapati akan alasan-alasan. Fayaqtadirun, maka mereka menyatakan alasannya. Nggak ada alasan sehingga bisa dinyatakan. Wala majala taubatin, dan tidak ada peluang tobat, fastaghfirun, maka mereka bertobat. Tidak ada peluang untuk tobat hingga mereka bertobat, enggak ada. Nah, itu maknanya. Wala majala taubat, tidak ada peluang tobat hingga mereka bertobat, enggak ada peluang, bagaimana mau tobat? Wa takallumul aidi huwa dhuhurul amri, dan bermula berbicaranya tangan-tangan, dianya itu zahirnya perkara. Yaitu dengan sekira-kira la yusma'u minhul ingkar, tidak bisa didengarkan darinya seorang akan keingkaran. Apa makna tangan berbicara? Di sini maknanya semua perkara yang dilakukan oleh tangan tanpa dengan jelas. Sehingga pemilik tangan tidak bisa lagi menghindari dari fakta nyata
Sahihul awal yang sahih itu pendapat pertama, kada fi Sirajul Munir. Demikianlah dalam kitab Sirajul. Titik dulu. Masya Allah, ini kurang enak. Ibadah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'am. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.